Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Anastasia dengan NIM A1A1240002. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi ekonomi makro 1 tentang keseimbangan pendapatan nasional, angka pengganda atau multiplier, dan ketidakseimbangan pendapatan nasional. Oke. Apa saja yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas itu yang pertama ada tentang keseimbangan pendapatan nasional dari dua pendekatan, yaitu investasi eksogen dan eksogen, serta pada pendekatan pengeluaran dan tabungan investasi. Kemudian, yang kedua, itu kita akan membahas mengenai angka pengganda atau multiplier. Di dalamnya itu kita akan bahas konsep, rumus, analisis statis dan dinamik, serta paradoks hemat. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas ketidakseimbangan pendapatan, di dalamnya ada deflationary gap dan inflationary gap, serta kebijakan stabilisasi. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama atau bab 1, yaitu membahas mengenai keseimbangan pendapatan nasional. Nah, keseimbangan pendapatan nasional itu adalah kondisi di mana seluruh output yang kita hasilkan itu akan terserap habis oleh pengeluaran. Nah, Keynesian atau Keynes atau John Keynes itu memperkenalkan dua cara untuk menganalisis ini, dan kita akan mulai dari pendekatan yang paling intuitif. Nah, output yang dihasilkan itu berupa pengeluaran agregat atau AE. Nah, pendekatannya itu terbagi menjadi dua pada keseimbangan pendapatan nasional ini, yaitu pengeluaran output dan tabungan investasi. Kemudian, investasi itu bisa bersifat eksogen atau tetap, ataupun bisa juga bersifat endogen atau berubah. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan pengeluaran output agregat. Nah, pendekatan pertama yaitu pengeluaran agregat atau AE itu harus sama dengan output agregat atau Y. Nah, dalam perekonomian dua sektor, rumah tangga dan perusahaan, pengeluaran itu terdiri dari konsumsi atau C, consumption, ditambah investasi atau I, invest. Kemudian, fungsi konsumsi Keynesian itu ditulis sebagai C sama dengan C0 ditambah BY, di mana C0 adalah konsumsi otonom dan B itu adalah MPC. Nah, keseimbangan itu akan tercapai saat Y sama dengan AE, sehingga kita itu bisa atau dapat menurunkan rumus Y bintang sama dengan C0 ditambah I, dibagi 1 dikurang B. Contoh mudahnya itu jika C0 sama dengan 200, B sama dengan 0,8, dan I atau invest sama dengan 100, maka Y bintang sama dengan 300 dibagi 0,2 sama dengan 1500. Nah, kalau AE lebih besar dari Y, berarti produsen tambah produksi. Kalau AE lebih kecil dari Y, berarti produsen dikurangi produksi. Nah, intinya investasi di sini itu bersifat eksogen, sama dengan otonom, sama dengan tidak berubah berapapun Y yang ada. Kemudian B atau MPC itu nilainya antara 0 dan 1. Nah, lalu 1 dikurang B sama dengan MPS sama dengan marginal propensity to save. Kemudian selanjutnya itu ada pendekatan tabungan sama dengan investasi S sama dengan I. Nah, pendekatan kedua S sama dengan I. Logikanya itu sederhana. Pendapatan yang tidak dikonsumsi itu pasti akan kita tabung. Jadi, Y sama dengan C ditambah S. Kenapa? Karena pada keseimbangan Y juga sama dengan C ditambah I, maka syarat keseimbangannya adalah S sama dengan I. Fungsi tabungan itu diturunkan dari fungsi konsumsi. S sama dengan negatif, C0 ditambah 1 dikurang B dikali Y, atau disingkat S sama dengan negatif C0 ditambah S Y besar. Nah, di mana S itu adalah MPS. Menyamakan S dan I menghasilkan Y bintang yang sama persis dengan pendekatan pertama. Nah, ini bukan kebetulan, tetapi keduanya itu hanya cara berbeda melihat kondisi yang sama antara sisi pengeluaran versus sisi penggunaan pendapatan. Nah, kenapa sih hasilnya sama? Itu karena secara matematisnya, Y itu sama dengan C tambah I, dan Y sama dengan C tambah S, itu merupakan satu identitas yang sama. Hanya dalam hal ini kita lihat dari dua sisi yang berbeda. Kemudian selanjutnya, investasi endogen, dipengaruhi faktor dalam ekonomi. Nah, selama ini kita itu anggap investasi kita itu anggap tetap atau eksogen. Nah, tapi dalam kenyataannya investasi itu bisa berubah mengikuti dua hal. Yang pertama itu fungsi tingkat bunga. Nah, I sama dengan I0 dikurang HI. Artinya, semakin tinggi bunga, maka akan semakin mahal biaya pinjam yang diberikan sehingga investasi itu akan menurun. Nah, persamaan ini adalah dasar dari kurva IS dalam model ISLM. Nah, kedua, prinsip akselerasi. I itu sama dengan I0 ditambah
P, Y besar. Nah, ketika pendapatan naik, permintaan naik, perusahaan perluas kapasitas, sehingga investasi juga ikut naik. Nah, perlu kita ingat, kalau B ditambah V lebih besar atau sama dengan 1. Nah, perekonomian itu tidak akan stabil. Setiap kenaikan pendapatan itu akan terus memicu pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan yang kita dapatkan itu sendiri. Intinya, fungsi bunga itu merupakan dasar dari kurva IS dalam ISLM. Nah, prinsip akselerasinya itu adalah Y naik, I naik, maka Y naik lagi. Kemudian syarat stabilitasnya itu adalah B ditambah V kurang dari 1. Kemudian kita masuk di bagian bab 2, yaitu angka pengganda atau multiplier. Nah, angka pengganda. Konsep ini itu pertama kali dikembangkan oleh Richard Hunt pada 1931, tahun 1931, dan kemudian diperluas oleh Keynes atau John Keynes. Nah, intuisi dasarnya itu adalah pengeluaran satu pihak itu merupakan pendapatan pihak lain. Jadi, Rp1 yang kita belanjakan atau yang dibelanjakan itu akan berputar-putar di perekonomian dan menciptakan dampak yang jauh lebih besar dari nilai awalnya. Nah, intinya itu perubahan kecil, dampaknya itu akan besar pada pendapatan nasional. Konsep dari angka pengganda atau multiplier ini, pengeluaran satu pihak sama dengan pendapatan pihak lain. Kemudian, semakin besar MPC, maka akan semakin kuat pula efek dari pengganda atau multiplier. Kemudian, selanjutnya, konsep dan rumus angka pengganda. Nah, angka pengganda itu sama dengan atau rasio perubahan pendapatan nasional terhadap perubahan pengeluaran otonom yang memilikinya. Nah, angka pengganda ini atau K dirumuskan sebagai K sama dengan delta Y dibagi delta I, 1 dibagi 1 dikurang B, 1 dibagi MPS. Karena MPC itu bernilai antara 0 dan 1, maka angka pengganda selalu lebih dari 1. Nah, bisa dilihat pada tabel yang tertera di PPT ini, semakin besar MPC, maka akan semakin kecil MPS sehingga semakin besar pengganda. Contohnya itu MPC 0,8. Nah, akan menghasilkan K sama dengan 5. Artinya, kalau investasi naik 100, pendapatan nasional akan naik 500. MPC 0,9 menghasilkan K sama dengan 10. Jadi, investasi 100 akan menaikkan pendapatan hingga 1000. Selanjutnya, bekerjanya pengganda, analisis dinamik MPC sama dengan 0,8, delta I sama dengan 100. Analisis statis itu tidak hanya membandingkan dua titik keseimbangan. Nah, analisis dinamik itu menjelaskan proses perjalanannya. Contohnya delta I sama dengan 100, MPC sama dengan 0,8. Nah, pada putaran pertamanya itu investasi naik 100, dikonsumsi 80, ditabung 20. Nah, putaran keduanya 80 dikonsumsi lagi jadi 64 dan seterusnya. Nah, ini tuh akan membentuk suatu deret geometri yang terus mengecil dan akhirnya berhenti. Jadi total akhirnya 100 dibagi 0,2 sama dengan 500. Nah, jadi meskipun investasi hanya naik 100, pendapatan nasional akhirnya itu naik sebesar 500. Dalam praktik kebijakan fiskal, dampak stimulus itu tidak langsung terasa penuh. Perlu beberapa periode sebelum efek penggandanya itu selesai bekerja. Selanjutnya, paradox of thrift. Paradoks hemat dari Keynes. Nah, pemikiran orang awam itu, mereka itu berpikir kalau semua orang menabung lebih banyak, maka total tabungan nasional akan naik. Perekonomian itu akan menjadi lebih sehat. Nah, tapi Keynes atau John Keynes itu dia membantah dan menunjukkan sebaliknya. Nah, kalau semua rumah tangga mengurangi serentak, mengurangi MPC, dan menaikkan MPS, maka konsumsi itu akan menurun, permintaan turun, produksi turun, pendapatan turun, dan tabungan aktual justru tidak akan naik juga. Nah, bisa malah sama atau turun. Nah, apa yang benar secara individu itu bisa salah secara agregat atau secara keseluruhan. Nah, ini itu disebut dengan fallacy of composition. Nah, untuk implikasi kebijakannya adalah individu itu menabung, itu sama dengan bagus secara mikro atau skala kecilnya. Nah, semua orang menabung secara serentak sama dengan berbahaya secara makro atau secara skala besar atau secara agregat keseluruhannya. Nah, solusinya adalah dengan stimulus konsumsi dan investasi dari pemerintah. Kemudian kita masuk di bab terakhir, yaitu bab 3, ketidakseimbangan pendapatan nasional. Nah, ketidakseimbangan. John Keynes atau Keynes lagi-lagi itu menolak pandangan klasik bahwa pasar itu secara otomatis menuju full employment atau pasar itu secara otomatis bisa bagus secara sendirinya. Nah, menurut dari Keynes, keseimbangan itu bisa terjadi di bawah atau di atas full employment dan keduanya itu membentukkan intervensi atau campur tangan kebijakan yang berbeda arah. Nah, deflationary gap, resesi dan pengangguran. Deflationary gap itu disebut juga recessionary gap, terjadi ketika Y bintang itu lebih kecil dari YFE.
YFE. Nah, perekonomian beroperasi di bawah kapasitas penuh yang artinya pengangguran meningkat dan sumber daya tidak optimal untuk digunakan. Nah, rumusnya deflationary gap sama dengan YFE dikurang Y bintang. Nah, tambahan pengeluaran yang dibutuhkan sama dengan gap dibagi K sama dengan YFE dikurang Y bintang dikali 1 dikurang B. Contohnya, YFE sama dengan 2000, Y bintang sama dengan 1500, K sama dengan 5, gap sama dengan 500. Maka tambahan investasi yang dibutuhkan itu sama dengan 500 dibagi 5 sama dengan 100. Nah, artinya cukup naikkan investasi 100, maka lewat efek pengganda atau multiplier, pendapatan akan naik menjadi 500. Y bintang mencapai YFE 2000. Nah, kebijakan fiskal ekspansif. Naikkan G atau turunkan pajak atau moneter ekspansif. Turunkan suku bunga agar investasi swasta itu bisa naik. Selanjutnya, yaitu inflationary gap, demand for inflation. Nah, inflationary gap kebalikan dari deflationary gap. Nah, terjadi ketika Y bintang lebih besar dari YFE. AE itu terlalu besar, output sudah di kapasitas penuh sehingga kelebihan permintaan tidak dijawab dengan produksi lebih tapi dengan kenaikan harga. Nah, inilah yang disebut inflasi permintaan atau demandful inflation. Rumusnya inflationary gap sama dengan Y bintang dikurang YFE. Nah, pengurangan pengeluaran yang dibutuhkan sama dengan negatif. Pengurangan pengeluaran yang dibutuhkan itu sama dengan negatif. Y bintang dikurang YFE dikali 1 dikurang B. Nah, tanda negatif itu akan menunjukkan perlunya pengurangan. Kebijakan kontradiktif, fiskal kontraktif, maka turunkan G atau naikkan pajak. Atau moneter kontraktif, naikkan suku bunga agar investasi dan konsumsi kredit menjadi turun. Nah, dari tabel perbandingan yang ada di PPT ini, keduanya itu adalah kondisi tidak seimbang, tetapi membutuhkan solusi yang berlawanan arah. Intinya untuk di inflationary gap itu, kita jika Y kebanyakan, maka kita harus rem. Kita laksanakan kebijakan kontraktif, yaitu dengan mengecilkan pengeluaran. Nah, sampailah kita pada ringkasan materi dari materi ini. Nah, dari semua yang kita bahas, pertama soal keseimbangan Y bintang dicari lewat AE sama dengan Y atau S sama dengan I. Hasilnya itu akan sama. Investasi bisa eksogen yaitu tetap ataupun endogen yaitu bergantung pada bunga atau pendapatan yang ada. Nah, kedua mengenai multiplier. K sama dengan 1 dibagi NPS. Perubahan kecil pada pengeluaran otonom itu bisa berdampak berlipat lewat rantai konsumsi pendapatan. Nah, makin besar NPC, makin kuat pula pengganda atau multipliernya. Kemudian yang ketiga, soal gap dan kebijakan. Deflationary gap itu butuh kebijakan yang ekspansif, inflationary gap butuh kebijakan kontraktif, di mana pemerintah itu harus aktif atau dibutuhkan intervensi dari pemerintah seperti yang diusulkan oleh John Keynes atau Keynesian. Nah, inilah yang membedakan pendekatan Keynesian dari ekonomi klasik yang percaya kalau mekanisme pasar itu otomatis akan membaik sendiri atau seimbang secara sendirinya tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Demikian dari saya, itu dia presentasi dan penjelasan dari materi individu saya pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.